Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan kebijakan publik tentang pendidikan di negara Indonesia dan negara Amerika. Untuk selanjutnya ada kebijakan pendidikan di Amerika Serikat. Yang pertama, politik pendidikan di Amerika Serikat. Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi, terutama pada lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan atau diakreditasi oleh negara. Keterlibatan dan intervensi pemerintah terhadap pendidikan sekolah formal nampaknya sering diabaikan oleh orang tua. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh orang dewasa atau masyarakat setempat terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah formal, agar intervensi atau kebijakan pemerintah di bidang pendidikan memberikan dampak positif bagi generasi penerus. Selanjutnya, tanggung jawab dan inisiatif kebijakan pendidikan dipercayakan kepada negara atau tingkat provinsi dan pemerintah daerah atau kabupaten tingkat kabupaten atau kota. Di Amerika Serikat terdapat 50 negara bagian dan 15.358 distrik. Begitulah banyaknya lembaga yang diberi kewenangan dan otonomi mengelola pendidikan di Amerika Serikat. Adapun tujuan pendidikan Amerika Serikat. Ciri utama sistem pendidikan di Amerika Serikat adalah desentralisasi yang menonjol. Hal ini memungkinkan otonomi tingkat tinggi pada tingkat pemerintah yang lebih rendah seperti pemerintah negara bagian dan kabupaten. Meskipun Amerika Serikat tidak memiliki sistem pendidikan terpusat atau nasional, tujuan umum sistem pendidikan di Amerika Serikat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai kesatuan dalam keberagaman. Kedua, mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. Tiga, untuk membantu perkembangan individu. Empat, memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Dan kelima, mempercepat kemajuan nasional. Ketiga, manajemen pendidikan Amerika Serikat. Manajemen pendidikan di Amerika Serikat dikelola berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat negara bagian dan pemerintah daerah setempat. Di tingkat nasional atau federal pusat dibentuk satu departemen, yaitu Departemen Pendidikan Federal. Di tingkat negara bagian dibentuk sebuah badan yang diberi nama Board of Education. Badan ini bertugas dan berfungsi membuat kebijakan-kebijakan serta menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing wilayah atau negara bagian. Keempat, pendanaan pendidikan Amerika Serikat. Sumber pendanaan berasal dari anggaran pemerintah pusat atau federal, anggaran pemerintah negara bagian, dan anggaran pemerintah daerah. Dan yang kelima, ada isu-isu pendidikan di Amerika Serikat. Menurut Agustiar Syahnur, ada beberapa permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat di Amerika Serikat. Hal ini mencakup tingginya jumlah anak usia sekolah yang tidak diawasi langsung oleh orang tuanya. Dengan begitu, bahwa kualitas pendidikan dan lulusan sekolah di Amerika Serikat masih tertinggal dibandingkan negara lain dalam standar internasional. Yang terakhir ada reformasi pendidikan Amerika Serikat. Pada tahun 1990, Presiden Amerika Serikat dan para jajarannya mencanangkan reformasi pendidikan dengan 6 tujuan nasional untuk dicapai pada tahun 2000. Reformasi ini melibatkan peningkatan standar, tes penilaian guru, dan dana. Hasilnya, pendidikan Amerika Serikat mengalami kemajuan. Dibandingkan dengan kebijakan pendidikan di negara Indonesia, yang pertama ada politik pendidikan di Indonesia. Politik pendidikan di Indonesia bergeser dari sentralistik ke desentralistik. Pada awal abad 21, pendidikan Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Adapun visi pendidikan nasional di Indonesia mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berakhlak, dan berkeahlian. Sedangkan misi pendidikan nasional di Indonesia terdapat beberapa, yaitu bisa dilihat langsung dari PowerPoint ini. Yang kedua, arah kebijakan pendidikan. Terdapat beberapa arah kebijakan pendidikan. Saya akan menyebutkan dua saja. Yang pertama, memperluas dan memeratakan pendidikan berkualitas tinggi bagi seluruh rakyat. Yang kedua, melakukan pembaruan sistem pendidikan dan kurikulum. Program pembangunan pendidikan di Indonesia.
Terdapat 5 program pembangunan pendidikan Indonesia. Yang pertama, program pendidikan dasar dan prasekolah. Yang kedua, program pendidikan menengah. Yang ketiga, program pendidikan tinggi. Yang keempat, program pembinaan pendidikan luar sekolah. Dan yang terakhir, program penelitian dan pengembangan. Yang keempat, manajemen pendidikan di Indonesia. Administrasi dan manajemen birokrasi pendidikan di Indonesia tidak berbeda dengan administrasi dan manajemen sektor-sektor lain yang membentuk departemen. Di tingkat pusat, urusan pendidikan dikoordinasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang dipimpin oleh seorang menteri. Adapun pendanaan pendidikan di negara Indonesia, jika dibandingkan di Amerika Serikat, sumber pendanaan pendidikan di Indonesia berasal dari berbagai sumber anggaran, yaitu berasal dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten atau kota. Kesimpulannya, kebijakan pendidikan di negara dengan sistem politik sentralisasi cenderung terpusat dan lebih mudah diimplementasikan dibandingkan dengan sistem desentralisasi yang melibatkan banyak badan terkait, termasuk pemerintah daerah yang memiliki otonomi. Pendidikan di Indonesia yang didesain dan diterapkan cara desentralisasi mirip dengan Amerika Serikat menunjukkan kecenderungan untuk mereformasi kebijakan berdasarkan pengalaman di Amerika Serikat. Tujuan dari kebijakan ini adalah menciptakan kondisi yang mendukung demokratisasi dari tingkat lokal hingga pusat dan dari sektor sempit hingga kompleks dengan keterlibatan luas masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Selebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.